Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak TV ya. Dan saat ini saya berada di tengah-tengah tanaman jagung. Lahannya lahan persil. Jadi lahan persil itu adalah lahan milik perhutani yang kemudian dimitrakan dengan para petani di sekitar lahan perhutani itu dengan sewa yang sangat murah ya. Nah, hampir semua masyarakat yang ingin mendapatkan lahan perhutani untuk dikelola, hak sewa atau hak guna, itu bisa gitu ya. Jadi siapa saja bisa dapat ini. Nah, kebetulan ini yang ada di sekitar sini adalah yang dekat rumah. Jadi cukup menarik karena ini masih di dekat pemukiman warga ya. Belum sampai masuk ke dalam hutan. Nanti akan kita bahas review lahan ini seperti apa dan memberi keuntungan seperti apa kepada para petani gitu ya. Karena lahannya memang cukup luas. Lahan perhutani itu kan luas, puluhan ribu hektar ya. Kalau yang ada di sekitar sini sekitar 31.000 hektar. Ada di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, dan juga di Jombang. Oke, nanti kita review lagi ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa dapatkan notifikasi kalau kita update terbaru video dari channel Cak TV. Kemudian jangan lupa share ke teman atau rekan Anda. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan video ini. Oke, kita review lebih dalam lagi. Teman-teman, lahan ini adalah lahan milik perhutani ya. Yang memang ditanami tanaman industri. Seperti yang ada di sini adalah pohon kayu putih. Nah, ini terlihat pohon kayu putihnya. Dan ini tanaman industri yang memang dibudidayakan oleh perhutani dan diambil daunnya sebagai bahan baku minyak kayu putih ya. Nah, tapi tentu saja menanam pohon kayu putih ini ada jarak tertentu ya. Sehingga lahannya sebagian nganggur. Nah, daripada nganggur akhirnya dimitrakan dengan para petani di sini. Harga sewanya cukup murah, sekali lagi cukup murah ya. Dan ini simbiosis mutualisme ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau tidak dimitrakan dengan para petani di sekitar, perhutani untuk merawat lahannya yang begitu luas juga repot ya. Coba bayangkan kalau misalkan jaraknya segini aja antara minyak kayu putih yang satu dengan yang lainnya itu ya. Ini kayu putih, kemudian baru di sana ada kayu putih lagi. Nah, itu kan cukup jauh jaraknya. Kalau tidak ada yang merawat, ya tentu malah jadi tumbuh semak belukar ya. Kalau seperti ini kan ada yang merawatnya. Jadi ini simbiosis mutualisme. Nah, mulai kapan ini disewakan? Yo, mulai dulu sejak puluhan tahun yang lalu ya. Jadi turun-temurun. Sehingga memang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, bersyukur untuk yang dulunya nenek moyangnya ini sudah mengelola lahan ini. Sehingga hak sewanya turun ke anaknya gitu ya, disewa oleh anaknya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang baru yang ingin menyewa? Yo, bisa, tapi jauh di dalam sana ya, masuk ke dalam hutan sana. Jadi ya jauh jalannya seperti ini. Tapi ya tetap ada yang nyewa gitu ya. Nah, itu untuk lahannya, statusnya hak pakai atau hak sewa gitu ya. Ya sewaktu-waktu kalau diambil sama perhutani ya dikembalikan. Tapi dari kecil sampai sekarang puluhan tahun ya sudah seperti ini gitu ya. Nah, itu tentang status lahannya. Kemudian tanamannya. Nah, kita ke tanamannya. Ini tanaman jagung dan menghasilkan keuntungan yang menggunung ya. Keuntungan yang menggunung. Saya ya menggunung karena memang hasilnya seperti ini. Meskipun tanamannya satu musim. Kenapa satu musim? Karena ini kalau musim kemarau teman-teman, nggak ada airnya. Jadi kalau kemarau ya kering, lahannya kering gitu ya. Ini kalau musim kemarau lahannya kering, jadi nggak ada airnya. Karena itu yang tanam ini ya pas musim hujan semacam ini ya. Ini sudah masuk musim hujan sekitar 1,5 bulan. Jadi ya sudah mulai tumbuh ditanam gitu ya. Jadi kalau kemarau dibiarkan, bukan dibiarkan tapi dirawat dalam perawatan persiapan lahan tanam. Jadi ya kering saja. Kemudian pas begitu masuk musim hujan ditanami langsung ya. Ini kan sudah masuk 1 bulan. Jadi usianya sudah seperti ini jagungnya. Nah, pengelolaannya cukup mudah kalau tanaman jagung ya. Nah, bagaimana nanti hasil pertaniannya seperti apa? Hasil pasca panennya seperti apa?
Oke, kita review sambil jalan-jalan ke dalam sana ya. Teman-teman, saat ini saya berada di posisi lereng ya. Jadi seperti ini kondisinya. Hampir semuanya tanaman jagung. Jarak tanamnya juga cukup rapat. Karena itu ini hasilnya juga cukup signifikan ya. Kalau yang punya lahan pengelolaan cukup luas dari perhutani ya hasilnya bisa sampai puluhan juta sekali panen ya. Bahkan ada yang berhasil memperkerjakan sampai 20 orang kalau musim tanam semacam ini. Nah, kondisinya luas sekali dan memang sangat beruntung ketika mereka yang punya lahan pas di pinggir pemukiman ya, tidak terlalu jauh. Kalau panen juga nggak terlalu nggak terlalu sulit membawanya. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Oke, tadi sempat saya mau mereview kenapa tanaman jagung gitu ya. Jadi kenapa dipilih tanaman jagung? Karena memang sangat menjanjikan. Permintaan juga cukup tinggi. Permintaan cukup tinggi karena banyak sekali tengkulak-tengkulak jagung di sini ya. Jadi mereka yang kulaan jagung hasil panen petani itu jumlahnya cukup banyak. Bahkan mereka saking banyaknya berani bersaing harga. Nah, kenapa mereka berani bersaing harga? Karena pabrik-pabrik bahan pakan ternak yang menggunakan bahan baku jagung juga cukup banyak di sekitar Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo, juga Gresik ya. Jadi permintaannya cukup tinggi, sehingga mereka banyak sekali yang berani bersaing untuk mendapatkan harga yang terbaik dari para petani gitu ya. Nah, jalannya semacam ini. Jadi kalau nanti pas panen, ada khusus anak-anak muda yang punya motor-motor rontokan itu ya, trail semacam seperti itu atau modifikasi yang udah jelek kayak gitu, dipakai untuk ngangkut ini. Jadi penghasilan tersendiri buat mereka. Per karungnya ingat saya bisa 3.000, 4.000, 7.000 ya untuk mengangkut ke rumah. Dan sekali diangkut biasanya sampai 3 karung, 4 karung dalam satu motor itu. Nah, hasil panennya seperti itu dan sangat mudah untuk pengelolaannya. Sangat mudah untuk mengelolanya. Hasil pertaniannya, hasil ininya juga sangat mudah ya. Seperti ini kondisinya. Nah, teman-teman, dari hasil panen itu kemudian dibawa ke rumah, kemudian dijemur ya. Ada yang dijemur kering, kemudian dijual kering. Ada juga yang dijual basah. Jadi sangat mudah untuk pengelolaan, cara tanamnya, kemudian juga nanti pemasaran hasil panennya ini masih sangat idola sekali ya. Itu kondisi yang ada di pemukiman. Baik teman-teman, demikian untuk liputan kali ini tentang tanaman jagung, hasilnya untung menggunung ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, dan jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, salam dan sukses selalu untuk Anda.